Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Tifo raksasa Timnas Indonesia lawan Cina bikin merinding. Ini makna tersembunyi yang baru terungkap dari aksi koreografi La Grande Indonesia. Dicadangkan tanpa ampun. Maes Hilgers Kevin Dix ditinggal Patrick Kluivert. Ternyata ini alasannya yang tak terduga. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis malam 6 Juni 2025, ada satu hal yang tidak kalah menggetarkan dibanding gol kemenangan. Bukan hanya aksi Ula Romeni yang mencetak gol, bukan pula hanya gemuruh 80.000 supporter yang memadati stadion, tapi juga sebuah tifo raksasa yang membentang megah di tribun utara. Aksi ini datang dari kelompok pendukung fanatik Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, atau LGI. Dan siapa sangka, di balik visual megah yang mereka tampilkan, tersimpan makna simbolis yang begitu dalam dan menyentuh jiwa kebangsaan. Tifo ini tidak muncul sembarangan. Tepat saat lagu kebangsaan berkumandang dan para pemain berdiri tegak di lapangan, perlahan tapi pasti, tifo berukuran raksasa itu mulai dikerek naik. Semakin lama, ia menutupi hampir seluruh area tribun utara. Mata para penonton langsung tertuju ke arah visual yang sangat artistik namun juga penuh semangat perjuangan. Tajuk yang diangkat pun bukan kaleng-kaleng, Battle with Honor, atau berjuang dengan kehormatan. La Grande Indonesia kemudian mengungkap makna di balik tifo yang mereka tampilkan. Lewat akun media sosialnya, LGI menyampaikan bahwa aksi tersebut adalah bentuk dukungan total, namun bukan dengan sekadar sorakan, melainkan lewat simbol perlawanan yang kuat. Mereka menuliskan, tembok Cina dibangun tidak dalam 100 tahun, namun hancur dalam 90 menit di Gelora Bung Karno. Battle with Honor. Sebuah kalimat penuh perlawanan dan semangat nasionalisme. Bagi LGI, perjuangan Timnas Indonesia dalam melawan Cina di laga hidup mati ini adalah seperti seorang prajurit melawan tembok raksasa, kuat dan tangguh. Namun seperti yang ditampilkan dalam tifo, prajurit tersebut muncul gagah di tengah Gelora Bung Karno sebagai simbol semangat tak kenal menyerah dari para pemain Indonesia. Tokoh prajurit dalam tifo itu tidak hanya mewakili semangat juang, tapi juga sebuah representasi budaya Nusantara. Setiap detail dalam kostum prajurit itu ternyata punya makna sendiri. Tubuh prajurit dibalut ornamen dari berbagai budaya Indonesia, menyatukan kekayaan etnis dari Sabang sampai Merauke. Prajurit tersebut mengenakan perisai kuat dari suku Dayak, simbol kekuatan dan pertahanan. Di tubuhnya terbalut kain ulos dari suku Batak, penanda kehormatan dan identitas. Penutup kepala khas suku Jawa menghiasi bagian atas, dilengkapi dengan kalung mustika, simbol kekuatan spiritual. Tak hanya itu, hiasan dari Papua dan senjata tradisional dari Maluku turut memperkuat karakter sang prajurit. Ini bukan sekadar desain artistik, tapi sebuah pesan. Pemain Timnas adalah prajurit bangsa dengan budaya sebagai kekuatannya. La Grande Indonesia ingin menyampaikan bahwa ketika Timnas bertanding di lapangan, mereka tak hanya membawa nama klub atau pelatih, tapi membawa nama besar Indonesia. Dan dalam 90 menit yang menegangkan itu, mereka berhasil meluluhlantakkan tembok Cina. Cina yang begitu tangguh secara peringkat dan fisik, harus pulang dengan tangan hampa setelah dihajar 1-0 di tanah kita sendiri. Namun perjuangan LGI tidak berhenti di tifo semata. Mereka mengungkap bahwa aksi koreografi malam itu melibatkan 4 materi utama. Pertama, mozaik kertas yang disulap menjadi jas hujan, digunakan untuk menciptakan efek visual yang dinamis. Kedua, parade bendera raksasa di tribun atas, menciptakan kesan kebersamaan nasional. Ketiga, tifo utama dengan visual prajurit. Dan keempat, paduan efek cahaya dan gerakan yang membentuk koreografi masif di tengah-tengah pertandingan. Semua ini dirancang dan dilatih berhari-hari sebelumnya. Tak terhitung jumlah kru dan relawan yang terlibat. Bahkan mereka harus begadang demi memastikan tiap detail berjalan sempurna. Dan hasilnya tidak sia-sia. Indonesia menang, penonton terpukau, dan dunia kembali melirik kreativitas supporter tanah air. LGI menegaskan, kemenangan Timnas bukan hanya milik pemain atau pelatih, tapi milik semua yang berjuang di balik layar. Kerja keras kita tidak sia-sia, menutup laga kandang dengan megah dan meriah, tulis mereka. Mereka pun berharap semangat ini terus berlanjut hingga babak keempat nanti. Karena perjuangan belum selesai,
dan Indonesia masih harus bertempur untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Dicadangkan tanpa ampun. Mace Hilgers, Kevin Dix ditinggal Patrick Kluivert. Ternyata ini alasannya yang tak terduga. Keputusan Patrick Kluivert untuk mencadangkan dua bintang Eropa, Mace Hilgers dan Kevin Dix, langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Dalam laga krusial melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025, dua pemain yang sebelumnya dielu-elukan sebagai penyempurna lini belakang Garuda justru tidak masuk dalam starting 11. Bahkan, Hilgers sama sekali tidak menginjakkan kakinya di lapangan hingga pertandingan usai. Sementara itu, Dix hanya turun di babak kedua dan hampir mencetak gol. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa dua pemain yang bermain di kompetisi top Eropa bisa duduk manis di bangku cadangan dalam laga sepenting ini? Apa yang membuat pelatih sekelas Kluivert berani mengambil risiko sebesar itu? Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Kluivert akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena alasan pribadi, status kewarganegaraan, atau reputasi pemain. Menurutnya, semua pemain, baik lokal maupun keturunan, berada di level yang sama. Yang membedakan hanya satu hal, kualitas yang ditunjukkan di sesi latihan dan pertandingan sebelumnya. Bagi saya, yang terpenting adalah jika orang menunjukkan kualitasnya, maka mereka memiliki kesempatan untuk bermain. Dan apakah itu pemain keturunan atau pemain lokal? Bagi saya, itu bukan perbedaannya. Kami adalah satu tim, tegas Kluivert dengan nada suara yang penuh keyakinan. Hal ini menjadi pesan yang sangat jelas. Tidak ada jaminan tempat di bawah kepemimpinan Kluivert. Siapapun yang menunjukkan performa terbaik, dia yang akan turun ke lapangan. Bukan karena nama besar, bukan karena klub Eropa, tapi karena kerja keras dan konsistensi dalam latihan. Keputusan ini ternyata bukan tanpa perhitungan. Selain karena performa di sesi latihan, Kluivert juga mempertimbangkan kondisi fisik dan rotasi pemain. Ia sadar betul bahwa timnas Indonesia masih harus menjalani laga penting lainnya, yakni menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan jeda hanya 5 hari, pelatih asal Belanda itu tak ingin mengambil risiko kelelahan atau cedera pada pemain-pemain kunci. Kami tahu bahwa kami harus memainkan 2 pertandingan. Jadi di mata saya, yang terbaik adalah yang memulai. Itu tidak berarti bahwa pemain lain lebih buruk atau tidak cukup bagus untuk memulai. Tetapi mereka perlu merasa percaya diri. Itulah yang membuat tim kami lebih kuat, ujar Kluivert. Dengan pendekatan ini, Kluivert juga memberi ruang bagi para pemain lokal seperti Jakob Sayuri dan Beckham Putra untuk tampil dan membuktikan diri. Keduanya tampil solid dan memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya pelengkap, tapi bagian integral dari tim nasional yang sedang berkembang ini. Keberanian Kluivert ini menuai banyak pujian. Tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang mulai memahami filosofi sang pelatih. Dia bukan tipikal pelatih yang hanya terpaku pada nama besar. Ia melihat potensi, dedikasi, dan kesiapan mental. Itulah yang menjadi dasar dalam memilih pemain yang akan bertarung di lapangan. Sejak awal, Kluivert sudah memperingatkan publik bahwa dirinya akan bersikap adil kepada semua pemain. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dia secara terbuka menyatakan bahwa tak ada dikotomi antara pemain lokal dan keturunan. Semua akan dinilai berdasarkan performa, bukan asal-usul. Ketika saya diumumkan menjadi pelatih timnas, saya sudah mengatakan kepada semua orang bahwa bagi pemain lokal, saya akan melihat mereka dan menghormati cara mereka bermain. Jika Anda menunjukkan kualitas Anda, maka Anda akan bermain. Jadi, itulah mengapa keputusan ini dibuat, tambah Kluivert dengan penuh ketegasan. Dan terbukti, strategi ini membuahkan hasil manis. Timnas Indonesia sukses menundukkan Cina dengan skor tipis 1-0. Meski laga berlangsung sengit, Garuda mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Ini bukan hanya kemenangan dari segi skor, tapi juga kemenangan dari segi filosofi tim, kerja keras, meritokrasi, dan kebersamaan. Kini, fokus beralih ke laga tandang melawan Jepang. Dengan skuad yang lebih segar dan kepercayaan diri yang tinggi, Kluivert yakin Indonesia bisa melanjutkan tren positif ini. Ia juga percaya bahwa persaingan sehat antar pemain akan menjadi kekuatan utama timnas ke depannya. Dalam dunia sepak bola, keputusan mencadangkan pemain top biasanya mengundang kontroversi. Tapi kali ini, publik mulai memahami bahwa di bawah Kluivert tidak ada tempat untuk ego. Yang ada hanyalah semangat kolektif untuk membawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Dan jika keputusan mencadangkan Hilgers dan Dix bisa membawa 3 poin,
Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa mereka dicadangkan? Tapi justru, siapa lagi yang siap mengambil kesempatan dan menggebrak dunia bersama Garuda? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.